Oke, halo, assalamualaikum sahabat walet, salam waleters. Hari ini saya akan menunjukkan cara saya membuat pakan walet, artinya pakan untuk memancing lalat buah ya, lalat buah untuk makanan walet. Memang ada beberapa cara untuk membuat pakan walet. Ada juga yang paling praktis, yaitu dari buah-buahan seperti nanas, semangka, dan lain-lain. Tetapi saya akan membuat yang karena bahannya yang sudah ada ini. Jadi ini kawan-kawan, ini susu 1 kaleng ya, bebas terserah merek apa saja, yang penting susu krim yang warna putih. Kemudian ini saya siapkan pakan ayam ya, ini pakan ayam yang sudah jadi. Ini di toko-toko ternak ini biasa banyak. Ini saya beli yang AD551 ya, pokoknya bebas deh, yang penting makanan ternak yang sudah jadi. Oke, kemudian ada air ya, ini air biasa ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak membuat pakan yang dengan rempah-rempah yang sangat ribet seperti yang ditunjukkan oleh teman-teman di channel lain, tapi sebenarnya semua bagus sih, hanya saja saya mau cari yang lebih simple saja, karena yang jelas tujuan saya membuat pakan ini bukan untuk makanan walet, tetapi untuk memancing lalat buah untuk makanan walet. Oke, cara yang paling sederhana dan boleh dicoba teman-teman. Ini pakan AD551 1 kilo. Ini harganya kalau di daerah saya 13.000. Oke, kemudian ini susu kaleng ya, merek apa saja, yang penting susu cair warna putih 1 kaleng, harganya 13.000 juga. Jadi untuk pakan ini habis 26.000 ya teman-teman. Ini kita tuangkan 1 kaleng, lebih banyak susu lebih bagus. Supaya lalat buah yang hadir itu lalat buah yang kemerah-merahan ya, artinya lalat buah yang mempunyai protein yang cukup ya untuk walet. Karena ada juga lalat buah yang warna hitam, dan menurut saya itu kurang baik untuk pakan walet. Jadi ini sengaja kita bikin yang pakan walet, kita bikin sendiri dengan mencampurkan susu ya. Sebenarnya lebih banyak susu lebih baik, supaya kualitas dari ulat buah yang datang itu ulat buah yang benar-benar kualitas yang baik, dan tentu sangat disukai oleh burung walet ya kawan-kawan. Oke, ini sudah habis 1 kaleng. Oke, habis ya teman-teman. Setelah itu kita campur air ya. Jadi kita campur sedikit-sedikit ya teman-teman, karena nantinya pakan ini akan mengembang ya. Jadi kita aduk-aduk sampai pakan ini jadi hancur. Lebih bagus lagi kalau kita sudah dapat pakan yang berbentuk tepung ya, jadi biar tidak lama
untuk mengaduknya. Oke, kita aduk-aduk dulu sampai merata biar susunya juga tercampur merata. Oke. Jadi membuat pakan ini saya hanya memakai 3 jenis bahan, yaitu air, susu kaleng, kemudian pakan ayam, ternak ayam yang saya beli di toko ternak. Saya tidak memakai yang namanya rumput laut lah apa segala. Yang jelas tujuan kita membuat pakan ini untuk memancing lalat buah ya, lalat buah yang benar-benar disukai oleh walet. Oke, kita tambah lagi, jadi sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi kelebihan dari pakan yang saya buat ini bisa bertahan sampai 2 bulan ya. Jadi sebetulnya untuk RBW saya sebetulnya saya tidak harus membuatkan pakan ya, karena cuaca sekarang juga udah mulai stabil. Namun karena setelah musim kemarau tentu tidak ada buah-buahan atau tumbuhan-tumbuhan dari tanaman-tanaman apa saja yang bisa menghasilkan lalat buah. Makanya untuk sementara saya pakai dulu ini. Nanti kalau memang udah tanaman-tanaman dan buah-buahan udah ada buahnya yang nantinya akan menimbulkan lalat buah, maka pemberian pakan ini akan saya hentikan ya. Jadi ini hanya untuk membantu supaya burung walet itu tidak jalan jauh-jauh dari sekitar RBW kita. Oke, ini kita aduk-aduk sampai pakan ini sudah tidak berbentuk biji-bijian lagi. Nanti teman-teman, ini kalau sudah jadi, ini bisa kita bagi 3 ya, bisa kita bagi 3. Oke. Jadi teman-teman, saya enggak bilang kalau yang cara bikin pakan dari teman-teman yang lain itu jelek ya, enggak, itu saya pikir bagus juga. Hanya saja kalau di daerah saya, kalau seperti yang menambahkan juga dengan rumput laut, kalau di daerah saya jauh dari laut. Jadi saya hanya bisa dengan cara seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, intinya kita hanya memancing. Bagaimana cara kita memancing supaya lalat buah itu hadir di RBW kita dan bisa membantu makanan dari burung walet kita. Oke, masih lagi, kita tunggu kurang lebih 5 menit ya, supaya pakan ini air yang sudah tercampur susu ini bisa meresap dalam pakan yang masih berbentuk biji-bijian dan lebih mudah untuk kita menghancurkannya. Jadi ini masih banyak yang berbentuk biji-bijian. Jadi teman-teman, cara membuat pakan seperti ini sudah beberapa kali saya lakukan ya, terutama pada waktu musim kemarau yang kurang lebih 4 bulan di daerah saya ini memang saya sudah lakukan, dan hasilnya juga cukup lumayan.
ya. Jadi biasa saya kalau nggak pakai pakan pada musim kemarau itu burung waletnya itu biasa pulang pada waktu-waktu malam ya, 6:30 malam baru pulang. Tapi setelah saya coba dengan menggunakan cara seperti ini, pada jam 5 jam 6 walet itu sudah pulang semua. Dan ternyata memang kalau pada musim kemarau walet-waletnya pada jauh semua dari RBW untuk mencari makan. Jadi kasihan juga ya burung waletnya. Jadi perlu juga saya jelaskan bahwa di dalam pakan ternak ayam itu biasa sudah tercampur juga dengan berupa susu ya. Ada juga berupa ikan-ikan yang sudah dihaluskan ya. Jadi ada juga jagung ya. Jadi sudah menyatu di situ, kita tinggal tambahkan saja dengan susu ya, supaya bisa menghasilkan lalat buah yang benar-benar berkualitas. Saya juga sudah coba dari kulit buah-buahan ya, seperti nanas, tapi itu tidak bertahan lama dan kayaknya aromanya juga terlalu tajam ya, aroma dari buah nanas. Nah, saya pikir itu juga mungkin agak berpengaruh juga untuk walet kita. Oke teman-teman, kita tambah lagi sedikit airnya ya. Kita tambah lagi. Oke. Ini nanti airnya nanti akan mengering ya, karena akan meresap di dalam pakan ini. Oke ya, jadi pakan sudah siap untuk diletakkan di dalam RBW ya teman-teman. Oke, jadi pakan ayam yang saya buat untuk pemancing lalat buah ini saya pakai 1 kilo. Dalam 1 kilo dengan susu kaleng ya, 1 kaleng, dan ini dapat saya bagi 3 tempat ya, 3 wadah ya. Jadi kalau RBW teman-teman semua ada 3 lantai, maka ini bisa dibagi 3. Oke. Dan cara untuk meletakkannya ya udah letakkan aja di dekat lubang masuk burung di ruangan ya, di dalam ruangan. Karena biasanya kalau sudah ada ulat buah, kalau sudah ada lalat buahnya, biasa lalat buahnya itu akan terbang menuju tempat yang terang ya. Jadi dari sini lalat buahnya akan menuju ke tempat yang terang, yaitu biasanya dia keluar dari lubang, dia akan keluar lewat LMB ya, kemudian dia masuk lagi ya. Jadi
ulat-ulat yang tidak dimakan oleh walet nanti akan kembali lagi ke pakan yang ada ini ya. Ini bisa bertahan 2-3 bulan teman-teman, dan saya sudah buktikan. Oke, teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya cara membuat pakan walet yang paling praktis ya, dan tentu sangat ekonomis untuk pewalet pemula ya. Jadi sangat praktis untuk pewalet pemula ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waleters.